Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda lihat, saya sedang memakai baju merah. Artinya ini sebuah berita hot. Tetapi berita hot itu tidak selalu berbicara mengenai VTube. Bisa saja yang lain ya. Kali ini saya akan membahas mengenai scam atau kaburnya Santen Capital. Atau beberapa orang memparodikan atau mengejeknya menjadi Sun Gokong Capital gitu ya. Karena dia kabur seperti kerah. Ya, mungkin depannya juga Sun gitu ya. Atau Santen gitu ya. Kemudian simak terus sampai habis karena di bagian akhir-akhir akan saya bahas mengenai hati-hati juga dengan Mark AI yang sebelumnya juga sudah pernah saya review, yaitu kenapa? Karena robot ini mengelola semua uang Anda. Oke, berbeda dengan misalnya yang saya bandingkan dengan Royal Q. Saya tidak mempromosikan Royal Q, saya tidak mempromosikan Mark AI. Kalau Anda lihat review saya, Anda bisa lihat di sini lah ketika saya membandingkan Mark AI dan Royal Q. Royal Q, Anda taruh uangnya langsung ke Binance atau market crypto lainnya. Sedangkan kalau Mark AI, semuanya Anda titipkan ke Mark AI. Yang ada risiko kalau Mark AI scam, uang Anda dikuasai oleh Mark AI. Sekarang Mark AI sedang maintenance. Nanti kita lihat lagi deh ya, saya kasih DP-nya sedikit. Kemudian satu lagi yang ada hubungannya dengan Santen Capital yaitu Sandwin FX. Oke, saya mulai dulu ya dengan Santen Capital yang 2 hari lalu scam, kabur. Anda lihat di sini 6 hari, berarti sekarang sudah 7 hari gitu ya. Seminggu yang lalu saya bahas mengenai bahayanya Santen Capital. Sebenarnya saya sudah banyak menerima permintaan orang untuk mereview Santen Capital. Tapi waktu itu saya malas membahasnya karena begitu saya lihat, lah ini kan broker aja ya. Broker ini ada di luar negeri, tidak ada di Indonesia. Berkali-kali saya sudah bilang, kalau Anda mau melakukan trading dengan broker luar negeri, hati-hati karena fisiknya mereka tidak ada di Indonesia. Beda kalau Anda melakukan trading dengan broker di Indonesia yang terregulasi oleh Bapepti. Jadi kalau ada apa-apa, masih nggak ada Bapepti. Ini Anda deal dengan broker luar negeri, walaupun sebut aja spread lah, biayanya lebih kecil gitu ya katanya kan, keunggulan broker luar negeri. Kalau ada apa-apa seperti ini Anda nggak bisa menuntut, atau bisa sih Anda samperin gitu di tempatnya. Itu pun kalau Anda ketemu alamatnya, oke? Ini saya review seminggu yang lalu mengenai bahaya Santen Capital karena setelah saya lihat broker ini aneh. Kemudian saya cari referensinya, ketemu. Saya review. Diketawain saya. Anda lihatlah ini orang satu nih. Siapa ini? Channelnya namanya Jum. Saya nggak kenal siapa Jum. Kalau Jum Minton saya kenal. Itu gudegnya enak di Jogja. Jum namanya. Jum Minton. Enak. Kalau ini saya nggak kenal si Jum ini. Ini yang ngeledek saya gitu ya. Chandra Teja ngomongin Santen. Lihat reaksi Master Gema. Seakan-akan saya dibenturkan gitu ya. Masa bodoh, saya nggak kenal gitu ya. Dikatakan kalau Master Gema tuh nggak percaya WikiFX. Chandra Teja percaya banget. Karena saya mereview Santen Capital berdasarkan referensi salah satunya, ada 3 kan, salah satunya adalah WikiFX. Yang orang-orang bilang, WikiFX itu memang sengaja memberikan nilai jelek kepada misalnya Santen Capital, karena Santen Capital nggak ngasih duit, maka dibikin jelek. Katanya ya, I don't care, itu urusan mereka. Tapi kan terbukti scam, karena sumber saya bukan cuma 1, ada 3. Anda lihatlah video saya itu. Oke. Kemudian beberapa hari kemudian Jum ini juga mempromosikan, nggak tahu ini apakah si Jum ini nyelam gitu ke dalam air gitu ya. Saya nggak tahu siapa ini 2 orang ini. Dia bilang apa di situ Anda baca? Santen Capital no scam, Santen Capital no ponzi, bla bla bla. Anda lihat saja. Oke. Begitu scam, si Jum ini baru mohon maaf ya tentang video-video YouTube-nya tentang Santen Capital.
Tapi kok dia nggak minta maaf sama saya ya? Tapi oke lah, nggak apa-apa ya. Nah inilah orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, tapi sok mempromosikan gitu ya. Kenal juga sama yang punya Santen Capital tidak gitu ya, karena dia main, dia mau mencari teman-teman, ya dimasukkan ke dalam Santen Capital, mau dianggap orang pinter gitu ya, trading atau investasi dengan penghasilan besar gitu ya. Ya sudah, oke. Nah, kemudian di konten saya dibully, kan selalu saya sapa lovers and haters gitu ya. Nah ini hater saya nih, Ismailov Junior. Apa dia bilang? Pak Teja depo berapa di Santen? Lah saya nggak pernah main begini. Kalau saya review sesuatu saya bilang jelek, pasti saya nggak depo loh. Atau saya tidak ikut lah. Ini pertanyaannya ngeyel gitu ya, nyinyir gitu ya. Sudah berapa lama? Hebat. Banyak orang mudah mengomentari tanpa memiliki pengalaman di tempat tersebut. Memang kalau saya mengomentari harus punya pengalaman di tempat penipuan. Ya enggak lah, bodoh amat kan komennya ya. Seperti Bapak ketahui tentang peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi dianggap tong saya kosong tapi bunyinya nyaring. Terserah lu coy, sekarang udah scam ya. Ya, makan deh. Oke. Kemudian ini ada satu lagi, merindukan Purnama. Saya nggak tahu, saya nggak kenal. Ini ya haters lah, hater saya. Coba join Pak, modal kecil dulu $100. Nanti kalau sudah bisa withdraw WD, profit, Bapak baru tahu scam atau enggak. Nggak usah, udah scam kok sekarang ya. Saya nggak tahu Anda punya uang berapa yang di sana yang scam, oke? Mungkin Anda sudah bisa lah berhasil karena Anda dipancing gitu ya untuk mempromosikan ke orang. Tapi kasihan orang yang Anda ajak masuk ke Santen Capital, uangnya hilang. Kemudian Haryanto Asikin juga ya tanda kutip membuli halus saya. Informasi nggak berimbang. Yang berimbang mau bagaimana coy? Mau bilang Santen bagus. Iya lu mungkin sudah dapat withdrawnya yang kecil-kecil gitu ya. Ntar saya kasih lihat yang dihajar sama Santen tuh miliatan. Kemudian, nah inilah biasa argumentasi klasik. Antonius Suseno, apa dia bilang? Kalau benar Santen penipuan, apakah sudah ada yang dirugikan? Nah ini komentar klasik. Ya sebelum bubar ya, dia coba bayar-bayar lah. Terlihat seperti tidak ada yang dirugikan. Makanya ini komen bodoh, sorry ya. Saya kalau ngomong vulgar gitu ya, biar nyelekit gitu. Karena ini juga pernyataannya nyelekit. Semua member yang sudah lebih 1 bulan sudah BEP. Iya, Anda ditipu. Ini ayo dibayar dengan penghasilan besar. Supaya Anda mempromosikan yang ke bawah. Supaya yang di bawah itu dihajar rame-rame. Oke? Nanti saya kasih contohnya. Kemudian, Hani Santosa bilang apa? Kalau takut, jangan ikut. Kalau ikut, jangan takut. Ya saya nggak takut dan saya tidak ikut. Saya nggak tahu ya apa ini buat orang lain kali ya. Dunia forex memang resiko tinggi. Ngerti. Apalagi sudah resiko tinggi, Anda main di broker luar negeri yang Anda nggak tahu siapa itu brokernya. Hanya gara-gara ngasih iming-iming penghasilan besar. Yang bodoh siapa? Apa itu? Enggak duit habis di trading atau broker scam. Oh, mungkin maksudnya kemungkinannya kalau duit nggak habis atau brokernya scam. Dia bilang gitu. Santen high risk high gain. Bukan Santen high risk high gain. Forex betul high risk high gain. Tapi Santennya itu penipuan. Gimana sih ente? Hani Santosa. Good. Kemudian Dede Hermawan dengan hebatnya berbicara. Kalau yang nggak bisa withdraw itu orang-orang bodoh. Yang nggak tahu menahu cara withdraw. Nah sekarang Anda bantu dah tuh orang-orang yang tidak bisa withdraw. Halo, orang-orang yang nggak bisa withdraw. Nih ada orang pinter namanya Dede Hermawan gitu ya. Yang pinter, yang bisa withdraw. Coba aja minta bantu sama Dede Hermawan. Kemudian ada lagi Guru Prasetyo. Saya taruh $50 di Santen tanggal 23 bulan 8. Sebulan kemudian saya withdraw total $230. Iya, kalau yang nama money game, tipu menipu, yang di atas dikasih menang gitu. Supaya ngomong ke bawah, rekrut-rekrut gitu ya. Apalagi banyak agennya juga ya. Ya, yang di bawah yang nggak dapat. Ini komentar basi. Ya betul Anda dapat, saya percaya ya. Tapi bukan berarti Santennya itu bagus ya. Kemudian Syukur Ro, nggak tahu saya. Saya sendiri masuk Santen nggak ada masalah. Withdraw 1000-an. Modal udah withdraw juga, nggak ada masalah. Sekarang masalah.
proses 2 kali 24 jam sudah masuk ke rekening. Bapak coba aja dulu biar tahu hasilnya, ketimbang nge-review tapi ya ini nggak kelihatan ya. Maksudnya ngebully saya lah intinya gitu ya. Nah ini ada lagi Luke Vincent, nggak tahu saya. Keren sih namanya Luke Vincent. Hoax katanya, maksudnya konten saya dianggap hoax gitu ya. Gue udah untung ratusan juta. Iya, tapi ada yang dirugikan. Lu cuman dipakai sebagai pemanis. Gitu aja, coy. Nah, ini satu lagi. Wih. Khotbahnya atau apa ya, speech-nya gitu ya. Keren ini. Baca ya. Saya sudah join dan sudah BEP, sudah balik modal, maksudnya break even point. Bapak kalau mau riset, join aja dulu dengan minimal modal $50. Nggak perlu. Ngapain riset keluar uang $50? Setelah paham sistemnya, baru lakukan review. Anda paham sistemnya? Kalau Anda paham sistemnya, kenapa dia scam? Hei, yang Anda posting hanya membacakan bahan website. Jadi yang Anda lakukan adalah mereview website yang membahas santan. Bukan mereview santan hasil riset Anda setelah Anda join. Nggak perlu saya join. Kalau saya udah tahu ini penipuan, ngapain saya join untuk lebih tahu lagi? Nggak perlu. Aduh, jangan ngajarin yang macam-macam dah ya. Ini memang cara yang paling aman. Bukan soal aman nggak aman. Anda ngerti nggak cara mereview ya? Mendapatkan sumber yang kredibel, kemudian berani melakukan review. Udahlah, jangan bilang cara paling aman. Jadi kalau Anda menggugat, maka Anda bisa berlindung hanya membacakan review dari website yang membahas santan. Salah nih maksudnya. Maksudnya kalau Anda digugat gitu ya. Ya cobalah gugat saya ya. Pinter kamu bikin komen ya, Blazer. Nah, ini juga membela-bela Santan Capital dengan menjelekkan WikiFX. Dia bilang apa? Kan saya bilang WikiFX memberikan nilai rendah untuk Santan Capital. Netizen NKRI bilang ini apa? WikiFX kenapa post begitu? Karena seakan-akan dia ngerti gitu. Kalau ngerti, sekarang kasih tahu saya kenapa scam. Dia ngerti katanya bahwa WikiFX minta bayaran. Kayak dia orang Santan Capital gitu ya. Sok tahu gitu dari siapa? Taunya WikiFX minta bayaran ke Santan. Ini kan alasannya si Santan Capital. Ya, supaya orang percaya. Tenang, kita dijelek-jelekin sama WikiFX, kira-kira begitu. Bila tidak ada bayaran, maka WikiFX akan memposting sumber palsu. Nah, buktinya scam. Anda masih mau nyalain WikiFX, terserah coy. Bukan urusan gua. Nah, yang ini lover saya yang bela saya. Saya sih sebenarnya tidak minta dibela. Contohnya, itu komen-komen yang ngebully saya diemin aja. Ya saya reply-nya sambil saya bercandain gitu ya, nggak saya hapus. Memang saya sudah tahu ini saya diemin gitu ya, supaya nanti kalau scam ini saya akan screen capture, saya display. Nah ini lover saya, Barisan Pembela Ulama dan HAB, nggak tahu itu apa, mungkin Habib kali ya. Mana yang ngotot sama Pak Chandra kemarin? Minta maaf dulu Gih katanya. Wah, thank you. Rekomen Pak, broker yang bagus dan bisa dipercaya 99%. Aduh, nanti deh ya, nanti. Oke, terima kasih ya atas ininya, supportnya. Kemudian, siapa ini? Din Fasya. RIP Santan, subscriber Pak Chandra Teja naik, jaminan 1000%. Wek. Terima kasih Din. Kemudian Bambang Herlino bilang, mantap Pak, terbukti. Iya, terbukti, scam. Kemudian Alex Legawa ya. Nah, ya susah nih bacanya ya. RIP Santan Capital. Ayo deh. Kemudian siapa ini? Chandra 2, mirip saya seperti saya namanya. Udah tertipu semua Pak. Rasain. Terus siapa lagi nih? Novena Anthony. Santan malam ini semuanya sudah gugur bunga Pak Teja. Sesuai prediksi Bapak. Salam cerdas Indonesiaku. Mantap. Kemudian siapa ini? Franz Haryadi. Dia bilang apa? Thanks Pak Chandra Teja. Walau nantinya tidak terbukti, maksudnya kalau Santan itu tetap jalan pun, saya langsung skip untuk join ini. Dia tidak mau skip. Dia tidak mau join Santan Capital gitu ya. Walaupun Santan Capital jalan terus katanya. Dia bilang apa? Banyak sinyal trading bagus dan gratis. Broker pilih sendiri yang bagus. Be smart. Ya, maksudnya dia maunya pilih broker yang dia anggap bagus, bukan seperti Santan Capital yang nggak jelas legalisasinya.
Kemudian Randy Wijaya punya komen juga bagus menurut saya. Dia bilang apa? Ini lover lah. Pada dasarnya yang join Santen kebanyakan tidak mengerti industri forex. Betul sekali, ya. Hanya keiming-iming sinyal dan pasti profit. Iya, orang bodoh masa main sistem pasti profit, nggak ada. Lebih teliti sebelum memasukkan industri atau masuk ke industri yang Anda belum jelas pergerakannya. Betul kamu Randy, smart Anda ya. Kemudian Chuns Leonard, apa dia bilang? Udah nggak ada harapan Santen. Udah macet withdraw sambil berharap ada yang deposit. Ya udah nggak bisa bayar deh. Kemudian Lili Husni bilang apa? Berpikir 100 kali lipat jika hendak investasikan uang. Scammer tidak pernah hilang dari muka bumi. Penipu tidak pernah hilang dari muka bumi. Kabur dan bikin nama baru. Cloning dan memberi umpan tinggi. Menerkam mangsa. Salam cerdas. Yes, salam cerdas Indonesiaku. Gitu dong. Nah, kemudian teratai Teratai Hill ya. Nah, ini orang cerdas juga nih. Komentarnya Bernas. Dia bilang apa ini? Santen ini murni bandar. Grafiknya nyeleneh dibanding broker-broker lain atau trading view. Yang lain turun 10 poin, Santen bisa naik 10 poin. Biasanya dalam waktu 1-2 menit. Inilah yang saya pernah cerita sebelumnya bahwa trading history itu bisa diedit, ya, bisa dimainkan sama mereka sendiri. Ya, waktu saya membahas robot-robot trading, ya, ditenggarai broker yang dipakainya ya bisa aja mengedit history dari trading. Oke, panjang lah ya. Kalau Anda nggak percaya silahkan main terus saja ya. Kemudian dikatakan Santen bisa naik 10 poin biasanya 1-2 menit sebelum waktu tutup transaksi. Bukan beda spread, tapi beda grafik yang mencolok. Iya, beda dia dengan broker yang lainnya. Di sini transaksi tidak dilempar ke LP. Jadi Santen yang melawan trader. Kalau trader untung, Santen rugi. Juga kebalikannya. Sekarang sepertinya trader profit. Akan ada saatnya ketika target uang cukup, Santen akan mengacaukan transaksi, freeze atau spike palsu sehingga semua MC habis dimakan gitu ya. Dan Casey pun menghilang tanpa jejak. Buat yang baru ditawari Santen, jangan gabung karena udah mulai goncang, apalagi kalau member pada narik berbarengan pasti langsung scam. Yes, betul Teratai, sudah scam. Nah, ini kita lihat ya. Ini yang di scam atau diambil uangnya 35.170 dolar, berapa ya itu, 58. Anda kalilah 14.200, lumayan itu. Berapa itu? Bisa sekitar hampir 500 juta ini ya, kira-kira ya. Saya nggak pakai kalkulator, langsung hitung aja kasarnya. Nah, ini di scam, dihajar, diambil uangnya, di MC gitu kalau istilahnya di forex. 193.301 dolar, 82 sen. Kalau Anda rupiahkan ini sekitar 2,7 miliar. 2,7 miliar dimakan oleh Santen Capital. Kejam bener ya. Ini berjamaah semuanya pada hari yang sama dibuat scam semuanya. Semua dimakan uangnya, dibuat seakan-akan kalah. Makanya RIP Santen. Belajarlah dari yang sudah ada ya, teman-teman. Ya, masih tidak percaya, monggo. Nah, di sini saya kasih lihat review lagi dari kemarin kan saya sudah 3 sumber. Ini sumber yang keempat dari Forex Peace Army. Anda bisa akses lah forexpeacearmy.com ya. Di sini dikatakan ini The Punisher, ini orang yang kredibel lah menurut saya ya, walaupun ikonnya itu gambar tengkorak ya. Dia bilang Santen Capital atau Santen FX contact victims ya, menghubungi mangsa-mangsanya, calon mangsa ya. Ya, Anda bisa baca gitu ya. Kemudian mereka diyakinkan untuk membuat investasi ya. Kemudian dikatakan juga di sini seperti review saya sebelumnya, perusahaan ini tidak terregistrasi atau diregulasi oleh badan yang mengatur regulasi di negara tersebut gitu ya. Sehingga ketika deposit dibuat atau dilakukan, nanti mereka minta, oh Anda mesti bayar pajak, harus bayar fee ini gini-gini, pokoknya dibuat susah gitu ya. Nah, kemudian para korban diberikan alasan-alasan gitu ya, kenapa withdraw itu tidak bisa diambil, tidak bisa dilakukan, dan seterusnya, sehingga akhirnya mereka stuck dan hilang uangnya. Ini sudah dikatakan sejak September katanya ya.
scammer ini atau penipu-penipu seperti ini menjalankan websitenya dengan sejarah yang panjang ya, dari penipuan-penipuan yang sebelumnya. Anda lihatlah di sini ya. Nah, ini yang dia bicarakan mengenai Santen Capital. Jadi ini adalah sumber keempat sebenarnya. Kemarin kan saya kasih 3 sumber. Nah, kemudian dia juga bilang hati-hati, Santen Capital sebenarnya sudah membuat cloning, sudah membuat sesuatu ya PT lagi tetapi yang mirip kayak Santen Capital, namanya Sandwin FX atau Sandwin Forex, ya kan? Di sini Anda bisa baca lagi, Punisher berkata, Santen Capital sudah menciptakan sebuah clone website, sebuah website cloningan lah ya, untuk melanjutkan penipuannya ya. Namanya itu yang di dalam kotak merah, ada www.sandwinfx.com sama www.sandwinfx.xyz gitu ya. Jangan lakukan bisnis dengan Sandwin FX ini karena ini cloningannya si Santen Capital. Tapi kalau saya periksa sepertinya Sandwin FX atau Forex ini belum populer di Indonesia. Mungkin belum dimasukkan gitu ya. Tapi kalau mulai masuk hati-hati, sudah saya kasih tahu, jangan main Sandwin FX. Ini juga direview oleh scamwarning.org ya. Sandwin FX ini hati-hati, dia kasih nilai 0,9. 0,9 dikatakan Sandwin FX akan mengambil Anda punya dana, ngeblok Anda punya keanggotaan gitu ya, sehingga Anda tidak bisa akses lagi gitu ya, bla bla bla. Anda bisa lihatlah segala macam license-nya itu cuman bintang 1, tidak transparan, tidak aman, supportnya juga jelek, cuman bintang 1, rata-rata jadi 0,9 ya. Kemudian Scam Advisor juga bilang ya bahwa Sandwin FX hati-hati ya, ratingnya cuma 1 dari 100. Kalau Anda dapat 60 dari 100 aja masih biasa-biasa aja. Ini cuma 1 dari 100. Anda mau bilang apa? Bahwa Scam Advisor tidak dibayar sehingga dikasih nilai 1. Kan begitu biasanya ya. Nah, kemudian Scam Advisor ini menjelaskan kenapa nilainya rendah. Ya kan? Anda bisa lihatlah. Dia katakan di sini ya, dia menggunakan program yang setelah diteliti programnya, algoritmanya dan segala macamnya, ternyata jelas bahwa patut dicurigai ya. Nah, Anda bisa baca di sinilah, atau Anda scan akses sendiri di Scam Advisor di websitenya. Anda bisa baca mengenai Sandwin FX yang cloningan dari Santen Capital. Hati-hati. Nah, beberapa saat yang lalu, ya mungkin sudah lebih dari 2 minggu kalau saya tidak salah ya, saya pernah membahas Mark AI yang mana saya bandingkan dengan Royal Q. Di situ saya bilang kalau Royal Q Anda bayar setahun gitu ya pakai robotnya, tapi uangnya Anda pasang sendiri, Anda tradingkan sendiri di Binance atau di market crypto lainnya yang ditunjuk oleh Royal Q. Berbeda dengan Mark AI, Anda bayar sewa robotnya ke dia dan Anda serahkan uangnya ke dia dikelola. Kan sudah saya bahas, hati-hati. Bahayanya Mark AI, Anda tidak menguasai uang Anda dikelola 100% oleh Mark AI. Yang saya dengar beritanya, Mark AI ini sekarang sedang maintenance katanya. Nah, hati-hati nih. Kalau ada sebuah aplikasi atau perusahaan maintenance-nya lebih dari beberapa jam gitu ya. Nah, itu patut dicurigai ya. Patut dicurigai. Nah, orang-orang sudah pada was-was dengan Mark AI ya. Mari kita lihat ada sebuah video menarik di mana Mark AI ini ketika dihubungin mungkin susah, banyak orang yang datang, ada beberapa orang, di sini ada videonya, kantornya kosong, terkunci. Nah, kita lihat nih videonya, menarik. Ini bukan ya? Sorry. Samping itu sudah kosong. Masih belum ada. Sudah dikosong aja, Pak. Yang ini kan unitnya hanya sebatas ini. Nah, jelas kan? Anda lihat kan? Maintenance dan kantornya kosong, terkunci. Panik nggak? Panik nggak? Panik lah ya. Anda berdoa saja ya. Mudah-mudahan benar-benar maintenance gitu ya. Seperti VTube yang bilang sebentar lagi, tapi 5 bulan dari Februari baru Juli dia buka gitu ya.
Ya kan? Kemudian beberapa hari maintenance lagi sampai sekarang sudah mau 3 bulan. Ya Anda doa aja gitu yang ikut Mark AI, mudah-mudahan dia seperti VTube gitu ya, maintenance lama dan wajar untuk ditunggu ya. Ya mudah-mudahan dia maintenance-nya tidak seperti VTube sampai 8 bulan gitu ya. Oke, jadi itulah yang saya review gitu ya. Jadi saya nggak pernah sembarangan mereview. Anda bolehlah membuli saya gitu ya kalau Anda tidak suka ya, tapi sekarang ya Anda telan aja ya hasil bulian Anda gitu ya. Ya, oke. Demikian video saya ini, semoga mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.